Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Loh. Datang-datang kok wajahnya muram gitu sih, Bu? Diundang, cuman mau pamer mobil aja. Sebentar toh, Bu, sabar. Ada apa? Kok kelihatannya nggak senang gitu? Kan tadi barusan diundang Bu Nanda ke rumahnya. Iya. Kenapa? Gitulah Pak, tetangga kita. Mentang-mentang baru beli mobil. Sombongnya itu selangit. Sombongnya itu gimana toh, Bu? Bapak kok nggak paham ini? Kan wajar aja kalau orang punya mobil baru pasti ya senang lah, Bu. Iyalah Pak, kalau itu Ibu ya paham. Setiap orang yang sukses, entah bisa beli rumah, beli mobil, ya pasti senang lah. Kalau Bu Nanda ini beda banget gitu loh Pak. Tuh kan mulai julid. Bedanya gimana? Tahu kan, tadi Ibu di WA, katanya mau ngomongin sesuatu. Oke. Ya udah, Ibu ya ke rumahnya lah. Pikiran Ibu ada yang penting gitu. Terus mikir ada obrolan kayak biasanya gitu. Gak taunya. Emang apa toh, Bu? Apa yang Bu Nanda ceritakan? Emang beliau itu tertarik invest di usaha kita, Bu? Atau gimana? Udah Pak, jangan sampai Bu Nanda itu invest di usaha kita. Loh, emang kenapa toh? Jual semua kambing-kambing itu. Jangan emosi toh. Terus emang Bu Nanda itu ngomong apa yang bikin Ibu emosi kayak gini? Apa? Tahu Yang bikin nggak, Pak? Ibu nggak seneng? Tadi kan Ibu itu kan sampai nih di depan gerbangnya Bu Nanda itu loh. Bu Nanda itu baik sih, nyambut sama wajah yang senyum, gak jutek gitu, bagus dong. bahagia Bagus gitu. itu, Bu. Ya bagus emang. Nah, itu artinya kan Bu Nanda orang yang ramah. Lah terus kenapa Ibu kelihatan Aduh, marah-marah gitu, Bentar nggak suka Pak, gitu? Ibu ini kan belum selesai ceritanya. Oke. Terusin. Coba. Ibu kan masuk nih ke rumah Bu Nanda tadi. Terus Ibu lihat itu di halaman rumahnya itu emang ada sih Pak mobil baru bagus gitu. Tapi Ibu nggak paham deh apa mereknya. Tapi yang jelas Bapak mobilnya bagus emang kayak mewah bagus gitu loh. Lah terus apa hubungannya mobil bagus sama Ibu nggak suka sama Bu Nanda itu loh? Oh, Bapak paham nih Bapak ini. Apa? Pasti Ibu juga pengen punya mobil seperti itu, ya kan? Ayo. Jangan salah paham dulu Pak. Gini-gini Ibu nggak matre kok. Kan Ibu nggak pernah nuntut apa-apa dari Bapak, ya toh? Lah iya makanya. Terus emangnya ada apa dengan Bu Nanda? Gini Pak, sesudah Ibu itu ada di halaman rumahnya Bu Nanda, Ibu pikir mau diajak masuk ke rumahnya, Nah, terus ngobrolin sesuatu gitu yang katanya tadi mau ngobrol-ngobrol gitu. Ya ampun Pak, tahu nggak? Dari awal sampai akhir ya tetap berdiri di halaman rumah gitu Pak. Bayangin coba. Ibu kayak kena setrap Bu Nanda gitu berarti. Makanya Ibu emosi Pak. Kaki udah pegel, haus. Bu Nanda cerita ngalor ngidul kayak ember bocor. Nggak ada emang Bu berhentinya. Nanda itu cerita apa, Bu? Kok kelihatan serius banget gitu loh? Serius apanya? Orang Bu Nanda sibuk menceritakan bagaimana dia mendapatkan mobil itu. Bayangin, jengkel kan? Udah pasti ditebak, itu pasti kredit lah, Bu. Nah itu dia, Ibu mikirnya juga gitu. Tapi tahu nggak Pak, penjelasan Bu Nanda beda banget dong. Gimana? Bu Nanda bilang Pak, sekarang itu suaminya udah naik posisi, naik jabatan di kantor. Terus gajinya itu besar banget. Terus banyak tunjangan. Jadi bisa beli mobil itu cash gitu Pak katanya. Oh alah, bagus dong kalau beli cash. Artinya kan keluarga Bu Nanda itu sudah meningkat secara ekonomi, ya kan Bu? Iya Pak, kalau yang itu Ibu sebenarnya nggak masalah, nggak ada masalah kok kalau kayak gitu. Makanya. Lah terus masalahnya apa kalau gitu? Aduh Pak, gini loh, Bu Nanda itu loh nggak berhenti-berhentinya itu membanggakan dirinya yang kerja keras lah, rajin ibadah lah. Makanya sekarang dia itu merasa hidupnya itu mapan secara ekonomi gitu. Lah, kalau begitu semua orang juga kan merasa bangga Bu. Kalau sudah mencapai kesuksesan dalam hidup, ya enggak? Iya ya termasuk sih. Bu Nanda ini. Bilang ngapain kita repot? Ya udahlah Bu, biarin aja. Ibu nggak repot. Terus Dari caranya bicara itu loh Pak, kelihatan banget itu dia itu sombong, meninggikan dirinya gitu loh Pak. Oh alah. Dan merendahkan orang lain. Emang Bu Nanda ngomong gimana Bu? Coba Pak kayak gini.
Bu Eka, ini semua karena kami kerja keras loh, nggak males-malesan kayak orang lain. Coba kayak gitu. Terus udah gitu ngomong kayak gini lagi Pak. Gimana? Makanya Bu Eko, kalau pengen punya mobil jangan cuma jualan rujak, harus dikembangkan usahanya. Aduh Pak, kayak gitu siapa yang nggak panas ini telinganya? Kayak gitu loh Pak. Gitu Bu. Sepertinya Bu Nanda merasa dirinya lebih hebat gitu ya kalau dari kata-katanya gitu. Terus kayak nggak sadar kalau sudah merendahkan orang lain gitu kayaknya Bu. Iya Pak, nah itu yang membuat Ibu kurang seneng sama omongannya. Belum lagi hampir 1 jam Pak berdiri di depan rumahnya diajak ngobrol. Yang diobrolin cuma dirinya sendiri yang merasa udah hebat, udah sukses kayak gitu. Coba bayangin Bapak. Ya, begitulah Bu, udah. Kalau Bapak lihat memang tabiat manusia berdosa itu ya salah satunya yaitu yang dilakukan Bu Nanda itu kesombongan itu Bu. Nah itu. Manusia memang merasa dirinya kayak makhluk yang hebat gitu, terus berkuasa, nggak merasa bersalah dan kemudian merendahkan orang lain. Setuju ya, Pak, iya benar. Ya sebenarnya sih ya Pak ya, Ibu itu nggak apa-apa kalau lihat tetangga itu ya berhasil bisa beli mobil, beli rumah, barang-barang yang lain gitu. Tapi Pak, yang membuat Ibu nggak suka itu kalau ada orang yang mulai pamer, terus menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Itu loh Pak masalahnya. Bener Bu, bener. Bahkan ya, kadang orang yang sombong itu merasa dirinya nggak pernah bersalah loh Bu. Iya makanya. Nah, alias dia itu selalu mencari yang namanya kebenaran, ya nggak? Coba deh Ibu perhatikan, kalau kita ngumpul dan mulai ngobrol, pasti ada aja orang yang merasa pendapatnya paling benar lah. Apalagi kalau dia merasa dirinya punya pendidikan tinggi atau seorang pemimpin, wah pasti itu lebih kelihatan lagi. Biasanya orang-orang yang seperti itu Bu selalu merasa dirinya paling benar dan sulit mendengarkan orang lain. Itu dia Pak, sama kayak Bu Nanda. Bayangin Pak, 1 jam semua yang dibicarakan itu tentang dirinya sendiri. Ya ngomongin kalau keluarganya itu pekerja keras, taat ibadah, anak-anaknya semua kuliah di perguruan tinggi yang bagus gitu loh Pak. Coba sekarang Bapak bayangkan, siapa yang gak jengkel? Emangnya ibu ini dianggap siapa? Sudah Bu, sudah. Tahan emosinya. Tahan. Aduh, tahan, tarik Pak, nafas, sabar. Tadi itu ibu itu merasa capek gitu loh Pak. Udah berdiri di halaman rumah, terus kehausan, kaki pegel, telinga panas denger ocehannya Bu Nanda. Bentar. Duduk sini dulu ya. Bapak ambilkan air. Nih, diminum dulu Bu. Biar turun tensinya, biar gak emosi. Udah santai. Lain kali Pak, Ibu gak mau mampir ke rumahnya. Mentang-mentang udah kaya, kita dianggap angin lalu gitu loh Pak. Gak harus segitunya juga Bu. Tapi benar sih yang Ibu sampaikan. Kadang orang yang merasa punya pendidikan yang tinggi, terus punya posisi di kantor gitu ya, bisa jadi itu tanpa sadar loh Bu, mulai meninggikan dirinya. Seakan-akan orang yang lain itu levelnya di bawah gitu loh, tidak sehebat dengan dirinya gitu loh Bu. Nah itu dia Pak, persis kan kayak Bu Nanda, yang dipamerkan itu cuma harta, kesuksesan gitu aja. Ya kalau ibu sih wajar aja sih ya. Orang bangga kalau sudah kaya, sudah sukses, punya prestasi gitu kan ya. Tapi kan seharusnya nggak ngelihat orang lain itu rendah gitu loh Pak. Maksudnya kayak gitu loh. Bener. Lah kok ketawa sih Pak? Itu loh, waktu Ibu bilang, tapi seharusnya tidak melihat orang lain itu rendahan itu loh. Kenapa? Bapak jadi ingat gitu loh sama teman Bapak. Itu loh Bu, Pak Indra, tahu kan? Nah, Pak Indra pernah bilang kayak gini. Kalau kita mau dihargai orang, maka penampilannya jangan asal-asalan, harus berkelas. Lah emangnya kenapa? Tadi kan Ibu ke rumah Bu Nanda. Pakaiannya seperti apa ini? Ayo lihat ini. Iya ya kayak gini lah. Emangnya ada yang salah? Gak salah sih Bu. Cuman Bapak ingatin aja, lain kali kalau mau ke rumah tetangga itu, ya Ibu pakai pakaian yang mahal gitu loh. Sepatunya yang bermerek mungkin. Jangan lupa itu, di tangan itu harus ada perhiasan emas-emasnya Ibu tuh udah pasang semua pokoknya Bu. Biar kayak siapa itu pengacara terkenal Bang Hotman itu loh Bu, yang cincinnya aja udah 20 miliar itu loh Bu. Bapak ini ada-ada aja. Mau ke tetangga aja kok ya harus yang aneh-aneh.
Kan tadi ibu cuma di WA sama Bu Nanda, pengen ngobrol gitu katanya. Ya udah ibu datang aja gitu. Ya pikiran ibu kan biasa aja. Ya, begitulah Bu, manusia ini memandang orang lain dari penampilannya aja Bu. Makanya Bu, orang yang sombong itu selalu pamer sama hal-hal yang sifatnya materi gitu. Padahal kan materi itu sifatnya sementara aja Bu, iya nggak sih? Iya, setuju Pak. Ya, bukannya ibu nggak butuh materi sih Pak. Tapi seharusnya kita sebagai manusia itu jangan hanya memandang dari materi saja. Ya kan? Ya materi itu memang penting. Tapi kan ada hal yang lebih penting, yaitu kebaikan hati kita. Bener ya? Luar biasa, luar biasa. Mantap sekali istri Bapak ini. Serasa iya kita hidup di sorga gitu loh Bu. Emang bener kok. Tapi gini Bu, kalau manusia berada di level bawah atau belum mapan secara ekonomi, biasanya nih Bu ya, rajin banget nyapa orang. Iya Pak, bener. Tetapi sebaliknya Bu, kalau udah berasa di atas, punya jabatan, wah, serasa lupa semuanya Bu. Jangankan menyapa, lihat aja itu udah malas gitu loh Bu. Bener, itu kan memang tabiat manusia berdosa ya Pak ya. Yang memang kita itu manusia berdosa, dipenuhi rasa sombong, congkak, merasa diri itu paling benar. Kadang ya sangat sulit sih jadi rendah hati gitu. Makanya Bu, Bapak itu nggak mau terlalu mengejar materi gitu loh. Takutnya kalau Bapak kaya raya, ntar Bapak menjadi orang sombong. Mulai. Itu bukan alasan untuk jadi malas Pak. Ingat, kita harus tetap kerja keras. Ya, tetapi harus selalu ingat kepada Tuhan juga Pak, bahwa semua yang ada pada kita itu hanyalah titipannya. Kita nggak boleh sombong. Nah, kalau ini Bapak setuju ini Bu. Justru itu Bu, kecenderungan manusia itu ketika sudah merasa sukses, mulailah itu sifat sombongnya itu mulai keluar. Buktinya itu Bu Nanda, baru aja bisa beli mobil, udah mulai keluar sifat aslinya yang sombong. Benar kan Bu? Iya sih Pak. Justru itu ya Pak ya, kita harus waspada ya. Jangan sampai sifat sombong itu menguasai hidup kita. Betul. Karena kalau sifat congkak atau sombong itu kan udah ditentang sama Tuhan. Ya toh Pak? Setuju lagi Bapak ini Bu. Ngomong-ngomong, Ibu lihat nggak amplop yang ada di meja kerja Bapak itu tadi? Oh, yang itu. Ibu simpan. Tadi kan pas Ibu bersih-bersih, Ibu kok lihat ada amplop. Ya, pas tak buka, lumayan nih buat beli baju baru. Loh. Bu, itu uang bonus untuk yang ngurus kambing kita itu Bu. Loh, Bapak ini gimana? Katanya tadi harus penampilannya yang baik, yang bagus biar dihargai. Iya sih, ya tapi jangan pakai uang itu Bu. Itu kan haknya orang lain Bu. Ya udah, bentar Ibu kembalikan. Bentar ya Pak, Ibu tak masak dulu lah. Oke deh Bu. Bapak lanjut dulu kerjaannya yang tertunda tadi ini. Iya Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.